Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota Hilda Ismawati, Idoh Mafudoh, Ainur Laila, Anissa Ahmad, dan Maulida Jurniati ingin menyampaikan bagaimana caranya menguji normalitas menggunakan SPSS dan analisis butir soal pada pilihan ganda menggunakan Anates. Ini dia, langsung aja videonya. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan uji statistika dengan menggunakan SPSS. Di sini terdapat data view dan variable view. Pada tabel name, di sini saya ketikkan hasil dan juga motivasi. Lalu, pada desimal, kita di sini ditulis 0 karena nilai hasil data dari kita ini berbentuk bulat. Untuk tabel label, kita ketikkan hasil belajar dan motivasi belajar. Pada tabel label ini, kita bisa menggunakan spasi. Lalu selanjutnya kita beralih pada data view. Pada data view di sini kita ketikkan hasil nilai data yang berbentuk bilangan bulat. Selain diketikkan langsung pada data view, kita bisa mengetik terlebih dahulu dengan menggunakan Excel. Setelah itu, kita bisa memindahkannya pada data view ini. Tinggal copy dan paste pada data view. Di sini kita memiliki data 30. Setelah data selesai diketik, selanjutnya kita ke analis, lalu ke mix model, dan ke linear. Kita masukkan hasil belajar pada dependent. Lalu pada independen kita masukkan motivasi belajar. Nah, barulah kita simpan dan akan muncul linear regresi pada save tadi. Selanjutnya, pada residual kita checklist, lalu setelah checklist kita continue dan klik OK. Lalu akan muncul hasilnya. Nah, lalu hasilnya sudah keluar dan datanya sudah muncul. Setelah itu kita kembali pada data view dan klik analis kembali, lalu kembali pada data view dan klik analis kembali, lalu kita ke non-parametric test. Setelah itu klik legacy dialog. Setelah itu klik satu sampel, lalu akan muncul one sample Kolmogorov Smirnov test. Lalu untuk unstandardized tadi kita masukkan kepada test variable list. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka hasil data tersebut akan keluar. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode Kolmogorov.
Nah, selanjutnya yaitu analisis butir soal pada pilihan ganda menggunakan soft file Anates. Jika kita memiliki file yang pernah disimpan dan ingin mengeditnya kembali, tinggal mengklik yang bukan file. Tapi kalau kita membuat yang baru, kita bisa memulai dari awal saja. Di sini jumlah testi atau jumlah siswanya yaitu ada 19. Jumlah soalnya kita bisa 10 dan jumlah pilihannya yaitu dari A sampai D. Di sini ada nama subjek ditulis dengan nama siswa sampai 19 siswa dan tulis namanya di sini. Nomor yang seperti nama pertama yaitu Alam sampai ke 19 dan Hanum nama siswanya. Di sini juga kita bisa mengunci jawaban, contohnya dari jawaban A sampai D, yaitu nomor 1A, 2A, 3C, 4D, dan seterusnya. Dan itu sebagai kunci jawabannya. Dan baru di kotak bawah, kita mengisi jawaban dari siswanya itu sendiri. Misalnya di sini siswa yang bernama Alam, jumlah jawaban pertamanya yaitu A, kedua A, dan seterusnya sampai siswa ke-19. Di sini juga kita bisa tambahkan subjek jika ada siswa tambahan masukkan ke dalam data, atau bisa mensisipkan subjek di tengah-tengah, atau bisa menghapus salah satu subjek, atau bisa menghapus salah satu butir soal, atau bisa menghapus beberapa banyak subjek. Selanjutnya, jika setelah terisi seperti ini, kita pindah ke menu utama, yaitu klik skor data di bobot. Skor data di bobot ini kita bisa tahu siswa yang pertama menjawab benarnya berapa soal dan salahnya berapa soal, dan seterusnya. Di sini juga ada skor aslinya dan ada skor di bobotnya. Kita bisa mengkonvert skor, misalnya skor Alam, siswa yang bernama Alam 7, bisa dikonvert menjadi 10. Nah, jadi jawabannya jadi 70. Tapi kita bisa ubah skor biasanya. PG kan skornya biasanya 1. Jadi tetap kita menggunakan angka 7. Setelah itu kita pindah ke menu utama dan kita lanjut ke klik reliabilitas tes. Nah, di sini kita akan tahu berapa nilai reliabilitas pilihan ganda atau instrumen kita bisa lihat di atas. Yaitu di sini min 0,02. Nah, berarti instrumen tes di sini min 0,02. Di mana kalau kita lihat di tabel kriteria reliabilitas, biasanya min 0,02 masuk ke kategori rendah. Kalau validitas yaitu kolerasi XY, tapi validitas ini yaitu validitas soal, yaitu validitas keseluruhan nilainya. Di sini nilainya min 0,01. Nah, di sini kita bisa pindah ke menu utama lagi. Nah, langsung klik cek kelompok unggul dan asornya. Biasanya untuk menentukan kelompok unggul dan asor, kita ceknya di skor data.
kita bisa dulu dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Setelah itu biasanya dibagi 50% kelompok unggul atas dan 50% kelompok unggul yang ada di bawah. Setelah itu berarti kalau di sini siswanya ada 19, biasanya 10 kelompok unggul dan 9 kelompok bawah. Tapi Anates mempunyai caranya sendiri dalam membagi, yaitu dengan cara diambilnya hanya 27% kelompok unggul dan 27% kelompok bawah atau kelompok asor. Berarti 27% dari 20 dan 19 ada sekitar 5,4. Berarti yang diambil hanya 5. Jadi 5 kelompok unggul dan 5 kelompok bawah atau asor, atau sisa berkemampuan rendah. Nah, data ini kita digunakan oleh Anates untuk dijadikan algoritma dalam menghitung daya pembeda biasanya, dan juga tingkat kesukaran pada umumnya, seperti itu. Nah, kita ke menu utama lagi. Setelah itu kita klik data pembeda. Di sini kita ingin tahu data pembeda, yaitu kita seperti apa. Kita cek di sini di indeks DP, dan tentunya ini per soal. Misalnya di sini nomor 1 indeks DP 20, tapi di sini satuannya persen. Maka dari itu, soal tersebut dapat membedakan kelompok unggul dan kelompok asor dengan sangat baik. Nah, kita selanjutnya klik ke menu utama dan klik tingkat kesukaran. Di sini kita bisa cek sudah langsung diinterpresentasikan oleh Anates. Contohnya di sini soal nomor 1 sangat mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 sedang, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita menu utama lagi dan langsung klik korelasi skor butir dengan skor total. Nah, ini maksudnya validitas item. Nah, di sini sudah ada validitasnya. Nomor 1, 0,159, nomor 2, 0,571, dan seterusnya. Signifikan di sini berarti validitasnya baik dan sudah bisa langsung digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja ke kualitas pengecohan. Kualitas pengecohan ini kita bisa lihat ya, yang bintang 2 yaitu kunci jawaban, yang plusnya 2 yaitu sangat baik, plusnya 1 yaitu baik, minus 1 kurang, minus banyak itu akan sangat buruk, dan angka yang ada di sini artinya jumlah siswa yang memilih nilai itu. Selanjutnya kita ke rekap analisis butir soal. Nah, ini keseluruhannya dalam bentuk tabel. Di atas ada rata-rata simpangan baku, validitas soal, reliabilitas soal, jumlah testi, dan nomor 1 misalkan di sini nomor 1 minus, yaitu bisa direvisi. Misalnya tingkat kesukaran dan data pembedanya yang buruk, kita bisa revisi itu. Dan bisa jadi pengecohannya yang kebanyakan clue. Nah, minus-minus ini yaitu soal-soal di mana saja yang bisa direvisi dan bisa dibuang. Nah, untuk nomor 2 yaitu signifikan. Nah, udah bisa digunakan, signifikan ini udah bisa digunakan, dan validitas itemnya bisa dikatakan tinggi, dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan di sini kita akan tahu mana nomor yang akan digunakan oleh kita dan mana yang harus dibuang atau direvisi. Misalnya minus-minus ini. Nah, itu dia video cara menguji normalitas menggunakan SPS dan menganalisis butir soal pada pilihan ganda dengan Anates. Semoga apa yang kami tadi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.